Nonaktifnya Rahayu Saraswati ini, itu secara tidak langsung juga menyasar kemana-mana, Bung. Di kabinet, jangan lupa ya, keponakan aku aja begini bisa mundur. Ini kan contoh, sebenarnya nyindir juga nih. Termasuk siapa nyindir? Lingkungan keluarga Jokowi. Ya kan? Kalau nggak punya kapasitas, ya mundur. Pernah Gibran ditanya oleh mahasiswa atau murid SMA, bagaimana caranya untuk menjadi orang sukses di tengah kesulitan ekonomi? Ya harus berusaha. Emang lu usaha apa bisa sampai posisi itu? Lu kan karena nepotisme. Pernyataan Rahayu Saraswati itu mundur, Gerindra ingin menunjukkan kepada publik, inilah yang harus dicontoh. Walaupun saya sama dengan Anda, bagian dari keluarga, elit partai, elit negara, tapi saya sudah menunjukkan bahwa jabatan bukan segala-galanya. Kehormatan keluarga besar Joyo Hadikusumo itu harus diletakkan di tempat terhormat. Bukan sekedar uang. Kalau melihat kasus yang terjadi dalam gelombang besar di Nepal, mereka kan mengaku bahwa pemicunya dari Indonesia. Negeri yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Jadi keputusan ini diputuskan pada saat semua mata dunia ke Nepal. Dan mereka bilang, ini semacam kayak Arab Spring, ini kira-kira Asia Spring, revolusi di Asia. Asian Spring ya. Dimulai dari Indonesia. Keputusan ini, Bung, bukan dilihat semata-mata di tanah air kita. Tapi mata dunia juga memandang, oh ini ada generasi Gen Z di Indonesia sudah melakukan komunikasi global lewat jaringan media sosial, disebarluaskan itu kan di mana-mana. Dia sebenarnya sedang menyelamatkan muka parlemen, bukan hanya menyelamatkan muka keluarga besar Joyo Hadikusumo, keluarga Gerindra, tapi juga menghormati, juga menyelamatkan wajah bopeng parlemen yang sekarang sudah sangat bolong-bolong itu. Jadi harus berterima kasih parlemen terhadap Saraswati itu. Sobat Madilog, kabar yang mengejutkan, tapi juga sekaligus menyegarkan datang ketika Rahayu Saraswati, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, yang juga anggota fraksi Partai Gerindra, mengumumkan pengunduran dirinya sebagai anggota DPR RI. Pengumuman itu tidak terlepas dari ucapan yang pernah disampaikan oleh Saraswati beberapa bulan yang lalu terkait dengan kesulitan pekerjaan yang didapatkan oleh para generasi muda. Dan Rahayu mengatakan, jadilah pengusaha, jangan hanya berharap dari pemerintah. Rupanya ini membebani pikiran Saraswati sehingga mengambil putusan untuk mengundurkan diri. Nah, hal ini tentu memberikan dampak kepada situasi politik yang terjadi hari ini, konstelasi yang berkembang, baik itu di DPR, ataupun hubungan yang dirintis oleh Presiden Prabowo Subianto dengan partai-partai politik. Seberapa kuat dampak dari pengunduran diri Rahayu Saraswati ini terhadap reformasi di pemerintahan, apa akibat-akibatnya, politisi mana saja yang mestinya mengundurkan diri, itu kita akan bahas lagi dengan analis politik, pertahanan, intelijen, keamanan dari Universitas Nasional dan sekaligus jurnalis senior, Bang Slamet Ginting. Horas, ya, Bang. Ya, menjua-jua. Bang. Ya.
kita kan beberapa hari yang lalu mengungkap mestinya sejumlah menteri kabinet hari ini mengundurkan diri. Iya. Tetapi kenapa Rahayu yang justru mengundurkan diri, Bang? Ada apa di balik itu? Nah, ini penting. Ini kalau dari proses internal dan citra partai, ini otomatis akan melambungkan Partai Gerindra. Pengunduran diri tersebut jelas mencerminkan bahwa Gerindra itu selalu merespon dengan cepat, tanggap, dan aspiratif sesuai dengan keinginan hati nurani rakyat. Nah, mekanisme kelembagaan di dalam Partai Gerindra ini harus kita lihat juga bahwa ini norma partai yang harus dipegang teguh oleh semua kadernya. Tidak peduli dari mana asal-usulnya, termasuk dari lingkaran terdekat keluarga sekalipun. Karena itu, semua harus menunjukkan solidaritas dan juga soliditas di dalam organisasi partai, karena ini untuk menjaga marwah citra Partai Gerindra sebagai partainya presiden. Nah, proses nonaktifnya Rahayu Saraswati ini itu secara tidak langsung juga menyasar kemana-mana, Bung. Kan pernah Gibran ditanya oleh mahasiswa atau murid SMA, bagaimana caranya untuk menjadi orang sukses di tengah kesulitan ekonomi? Ya harus berusaha, kan begitu. Publik membacanya apa? Emang lu usaha apa bisa sampai posisi itu? Lu kan karena nepotisme, kan seperti itu. Nah, dengan pernyataan Rahayu Saraswati itu mundur, Gerindra ingin menunjukkan kepada publik, inilah yang harus dicontoh oleh partai-partai lain. Termasuk apa? Menjaga stabilitas yang ada di partainya. Supaya kemudian Prabowo itu tidak menghadapi lagi cibiran. Itu keponakan lu dulu juga joget-joget, kan kira-kira begitu ya. Gerindra kan belum ada yang minta maaf dan dieksekusi seperti yang lain gitu. Artinya ada sanksi organisasi. Nah, ini tanpa sanksi organisasi dia sudah mengundurkan diri. Karena itu menurut saya hilangnya salah satu anggota fraksi Partai Gerindra, dan ini bukan main-main, ini dari kalangan elit keluarga, ini juga akan otomatis memengaruhi komposisi dan dinamika internal di fraksi Partai Gerindra, meskipun posisi legislatif ini masih harus menunggu pengganti ya, mekanisme pergantian antar waktu. Tapi ini sudah poin penting yang didapat oleh Gerindra, sekaligus persepsi publik terhadap keputusan Rahayu Saraswati ini, otomatis Partai Gerindra dipandang mempunyai sebuah kebijakan dan langkah cepat, namun juga tidak menimbulkan pertanyaan publik bahwa budaya politik itu betul-betul dijalankan oleh Gerindra. Nah, kita ketahui bersama pada Senin kemarin itu Prabowo kan mengumpulkan orang-orang Gerindra. Ya. Dia sudah mengingatkan, hidup saja yang normal, jangan kemudian mencari-cari gara-gara gitu. Misalnya gaya hidup yang hedonis, gaya hidup yang tidak patut di tengah kesulitan rakyat. Nah, ini kemudian hari Senin ya, kemudian hari Rabu ini kan keputusannya. Cepat sekali menurut saya. Nah, ini menurut saya tidak terjadi di partai-partai lain. Bagaimana partai lain melakukan, misalnya ketua umum partai mengumpulkan elit-elit partai, kondisinya seperti ini.
Ini nggak main-main, Bung Indra. Karena kasus Indonesia kemarin itu menyebar kemana-mana. Efek Indonesia di Nepal dan segala macam. Gaya hidup, kemudian juga ketimpangan, pejabat yang tidak punya empati, tidak punya simpati terhadap kondisi-kondisi rakyat yang kesulitan. Jadi pidato Prabowo langsung dieksekusi oleh keluarganya. Dan anak dari Hasyim. Betul, anak dari Hasyim Joyo Hadikusumo. Apa dampaknya terhadap terutama 5 orang anggota DPR yang kini dinonaktifkan? Yang kita juga tidak tahu sampai kapan mereka nonaktif, kapan mereka betul-betul mengundurkan diri atau tidak lagi menjadi anggota DPR. Iya, saya harus mengatakan terlebih dahulu bahwa ada reduksi representasi publik bahwa Rahayu ini bukan orang sembarangan, tapi bagian dari generasi politik keluarga Joyo Hadikusumo. Ya. Sebelumnya kan ada Aryo dan kini Rahayu ya, dan Rahayu bagian dari posisinya juga strategis. Wakil Ketua Komisi 7 dan keponakan langsung Presiden Prabowo Subianto. Nah, jadi mundurnya Rahayu Saraswati ini juga sekaligus mengurangi wajah politik keluarga Joyo Hadikusumo di DPR. Pelan-pelan dia ingin meninggalkan citra ada nepotisme di lingkungan partainya. Jadi ini ada pengaruh simbolis terhadap politik dinasti. Dalam hal ini politik dinasti keluarga Joyo Hadikusumo. Nah, keluarga Joyo Hadikusumo ini dan juga Prabowo itu kan memiliki kedekatan struktur dan politik strategis di Gerindra. Posisinya nggak main-main. Nah, jadi keputusan mundurnya Rahayu ini juga otomatis ada tanggung jawab yang diperlihatkan oleh keluarga Joyo Hadikusumo ini kepada publik. Dan juga tentu saja ada tanggung jawab yang bisa membentuk presiden. Nah, presidennya ini yang menarik. Apa itu, Bang? Memberi sinyal bahwa kesalahan publik ya akan direspon serius. Kesalahan pejabat publik akan direspon dengan serius oleh masyarakat. Nah, bukan hanya, bahkan kesalahan-kesalahan itu bisa tidak lagi ditoleransi. Kasus kita tidak membenarkan ya, kasus perusakan, penjarahan di rumah-rumah elit-elit negara, anggota DPR maupun anggota kabinet. Tapi itu kan bentuk bahwa kesalahan mereka di mata publik bisa tidak ditoleransi lagi. Nah, harus direspon serius, apalagi yang ada kaitannya dengan keluarga. Bahaya nih, keluarga presiden begini-gini. Nah, kemudian elit partai yang terdekat dengan ketua umum partainya. Jadi hati-hati terhadap tokoh-tokoh misalnya yang di Golkar. Adis Kadir, sorry. Berani nggak Golkar mengeksekusi Adis Kadir? Posisinya sangat strategis. Wakil Ketua DPR. Berani nggak? Atau Adis Kadir berani mundur nggak? Kemudian yang terjadi pada Partai Amanat Nasional, yang kebetulan dua-duanya artis. Dan sekjen partai. Sekjen partai. Iya. Berani nggak? Makanya saya bilang ini. Jadi Gerindra atau keluarga Prabowo itu sudah membaca sinyal bahwa kesalahan pejabat publik akan direspon secara serius oleh masyarakat. Dan masyarakat sudah tidak lagi memberikan toleransi. Termasuk siapa Sahroni yang merupakan bendahara umum Partai
Nasdem. Betul, termasuk yang di Nasdem. Ya. Saroni dan Nafa Urba. Nah, saya kira ini juga keputusan Gerindra yang cerdik menurut saya itu menyasar kemana-mana. Termasuk partai politik yang tidak memberikan sanksi kepada anggota-anggotanya. Misalnya PDIP sampai sekarang belum ada. Apa reaksi PDIP terhadap anggotanya yang kemarin semua joget-joget, yang lain ditindak, ini tidak. Yang pidato atau kehadirannya di media-media sosial sekarang berseliweran, Bu. Ada tokoh-tokoh yang sedang minum minuman keras di sebuah kafe atau klub malam beredar sekarang. Ya kan? Betul. Elit-elit partai politik, saya nggak usah sebutkan namanya lah, tapi beredar semuanya. Ini dibaca menurut saya, termasuk oleh Rahayu Saraswati. Wah, daripada partai saya hancur lebur gara-gara saya, lebih baik saya mundur. Apakah ada sikap dari Presiden Prabowo Subianto sendiri yang mungkin dibaca oleh Rahayu Saraswati, atau sebaliknya, Rahayu Saraswati yang ingin Presiden lebih tegas lagi mengendalikan kehidupan politik di lingkungan partai-partai, terutama anggota DPR? Ya? Sebenarnya kasus Saraswati itu dia tidak ingin omnya begitu ya, Prabowo salah mengambil keputusan jadi kontroversi. Nanti kan tuding, lo keponakan lo aja nggak bisa lo kasih sanksi kan gitu. Jadi jangan kemudian menyarankan kepada kami-kami yang lain gitu. Nah, jadi inilah betapa kalau kita sudah di puncak kekuasaan akan dilihat istrinya bagaimana atau suaminya bagaimana, anak, keponakan dan segala macam. Ini menyindir nih sebenarnya. Walaupun ada hubungan keluarga, nggak peduli nih. Kami penggal, kira-kira gitu. Ya mungkin ini rapat keluarga besar Joyo Hadikusumo untuk memutuskan ini. Ada ya, kemungkinan itu ya? Saya kira ada. Kemudian Hasim sang ayah juga berpikir, daripada jadi beban ommu, lebih mundur aja. Masih tetap bisa di partai, tapi tidak menjadi anggota DPR. Sekaligus, Bung, memberi kesempatan kepada generasi muda di dalam partai Gerindra itu untuk bisa lebih menonjolkan diri sebagai generasi muda yang memang diberikan panggung cukup luas oleh Gerindra dalam kancah politik legislatif begitu. Artinya seorang Rahayu Saraswati akan lebih banyak bermain di wilayah kepartaian, Dewan Pimpinan Pusat, Partai Gerindra. Iya, menurut saya begitu. Dan itu adalah persiapan yang sangat baik untuk menuju 2029, 4 tahun, ketimbang dia memerankan fungsi sebagai wakil rakyat. Iya, bisa. Bagi dia kan bukan menjadi anggota DPR bukan untuk mencari uang. Beda gitu. Artinya memang dia betul-betul citra aspeknya, dampaknya itu, citra partai itu justru sekarang lagi tinggi. Bahwa Gerindra nggak peduli. Artinya apa juga? Di kabinet, jangan lupa ya, keponakan aku aja begini bisa mundur. Makanya saran saya kemarin kan, saran saya adalah menteri-menteri yang diwarisi oleh Presiden Jokowi yang tidak layak, tidak punya kapasitas dan kapabilitas lagi, daripada dimundurkan lebih baik buat surat pengunduran diri. Ini kan contoh, sebenarnya nyindir juga nih. Termasuk siapa nyindir? Lingkungan keluarga Jokowi. Ya kan? Kalau nggak punya kapasitas, ya mundur. Gitu. Ini contoh baik secara politik. Jadi citra dan integritas partai dipuji karena tanggung jawab moral kader, keluarga maupun partai itu
betul-betul mengikuti prosedur internal, prosedur tuntutan rakyat, memperlihatkan bahwa budaya elitnya itu sangat akuntabel, kan? Transparan, akuntabel, dan representasi politiknya walaupun berkurang satu dari wakil keluarga besar Joyo Hadikusumo, ini juga menandakan bahwa Partai Gerindra itu terbuka untuk siapa saja. Ya, yang menarik juga ungkapan dari Rahayu yang mengatakan bahwa pertama izinkan saya untuk masih mengikuti pembahasan rancangan undang-undang tentang pariwisata untuk menjadi undang-undang. Iya. Yang kedua dia katakan bahwa saya akan menyelesaikan kewajiban saya untuk dapil saya karena masih ada uang di rekening representasi saya yang akan saya gunakan untuk pembinaan generasi muda, untuk memberikan kalau tidak salah itu mobil ambulan dan segala macam. Artinya dia ingin menegaskan transparansi dari segi keuangan yang dia miliki, dan itu harus semuanya kembali ke rakyat. Betul, dan itu bentuk komitmen terhadap tanggung jawab politiknya sebagai anggota DPR dari wilayah Jakarta Barat, Utara, dan Kepulauan Seribu. Tanggung jawab dia tetap harus dia selesaikan. Dia umumkan itu kan. Jadi menunjukkan bahwa dia tunduk pada norma, pada demokrasi, pada hukum, pada transparansi anggaran, ekonomi. Dan dia merasa bahwa elit itu harus menghormati kaidah-kaidah yang saya sebutkan di situ. Nah, jadi politisi keluarga lainnya, di luar keluarga Joyo Hadikusumo, di partai-partai lain harus memberikan contoh. Misalnya, ketua umum partai mana Anda mau sebut? Terserah Bang. Nah iya. Karena kawan saya semua Bang. Ya. Yang ada anaknya di situ. Misalnya. Ada. Suami istri juga ada. Jadi anggota DPR. Ya bisa. Ada anak, ada bapak. Iya. Jangan coba-coba flexing lagi kan. Kira-kira. Ini publik semuanya punya alat loh. Untuk semacam monitor kan. Mesin monitor kegiatan-kegiatan ini. Semua ada sekarang. Sekarang muncul, nih anak ini suka pakai jet pribadi, suka jalan-jalan, tasnya merek apa gitu. Kalau kita pecinya mereknya biasa. Ya, peci di jalanan, Pak. Di jalan. Pinjaman malah. Iya. Nah, jadi politisi keluarga lainnya ini juga sedang disindir. Mereka harus memperhatikan sensitivitas publik. Sensitivitas. Jadi harus sensitivitas terhadap kemauan publik. Dan mereka harus bisa meredam potensi kritik, potensi konflik dengan cara apa? Mundur. Dengan cara mundur. Itu lebih terhormat. Jadi kalau tidak seperti kasusnya Rahayu Saraswati, dia ingin menghilangkan stigma politik dinasti di dalam Partai Gerindra. Dan itu tidak dilakukan oleh partai-partai lain. Oh, sekarang sudah leading nih. Poin besar. Pernyataan itu bagi saya mengejutkan bagi saya. Oh, main cantik, hebat, mendahului yang lain. Yang kemarin 3 partai itu tidak melakukan. Hanya itu juga dipersoalkan, hanya nonaktif gitu. PDIP malah tidak melakukan apa-apa. Bung, jangan lupa, mereka itu kira-kira berkoalisi hanya dalam rentang 2 tahun atau 2 tahun setengah. Setelah itu perang lagi dengan masing-masing. Iya, betul. Waktu yang tersedia bagi Pak Prabowo Subianto ini kan sebetulnya 4 tahun lagi. Iya. Atau katakanlah sebelum pemilu boleh dikatakan 2 tahun lagi, 2,5 tahun lagi lah. 1,5 tahun sebelum 2009 udah campaign lagi bersama dengan Gerindra. Apakah pukulan yang diberikan oleh Rahayu Saraswati ini
akan mengurangi sensitivitas di kalangan publik juga. Iya, otomatis. Jadi saya membacanya kira-kira gini. Prabowo ini menempatkan dirinya bukan hanya sebagai pemimpin nasional, tapi juga pemimpin internasional. Kalau melihat kasus yang terjadi dalam gelombang besar di Nepal, mereka kan mengaku bahwa pemicunya dari Indonesia. Ya. Negeri yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Jadi keputusan ini diputuskan pada saat semua mata dunia ke Nepal. Dan mereka bilang, ini semacam kayak Arab Spring, ini kira-kira Asia Spring, revolusi di Asia. Asian Spring ya. Dimulai dari Indonesia begitu. Ini kan kalau melihat peta dunia sekarang, peristiwa di satu negara dapat menginspirasi di negara-negara lainnya. Prabowo saya kira membaca grafiti yang terjadi kemarin sebelum kerusuhan Agustus atau Agustus Kelabu itu, ada AKAP itu kan, yang artinya semua polisi adalah bla bla bla, bajigur kalau anak sekarang plesetannya, dan juga bendera Jolly Roger, itu artinya apa? Artinya ada kegiatan internasional asing yang bermain di semua negara. Artinya negara Indonesia itu dianggap negara tidak hadir ketika rakyat sedang menjerit. Nah, ini juga diterjemahkan kan, begitu ada AKAP, ada bendera Jolly Roger yang tengkorak hitam itu, kemudian timbul kerusuhan, kan kita harus baca fenomena dunia juga, termasuk yang ada di Nepal. Di Nepal ini kan betul-betul protes dilakukan oleh Gen Z, dipicu oleh pelarangan akses ke 26 platform media sosial. Nah, karena itu menurut saya pemicunya jelas-jelas kemarahan publik atas kasus korupsi, atas ketidakadilan, baik politik, ekonomi yang stagnan, dan citra elit yang ditampilkan lewat media sosial. Loh, ini mirip-mirip. Citra elit kita yang ditampilkan di media sosial, baik elit pemerintahan maupun elit parlemen, itu kan nggak pantas. Di tengah, makanya menurut saya sejak awal, janganlah ikut-ikut warisannya Presiden Jokowi yang ada joget-joget di istana itu marwah istana kehormatan nggak perlu. Kalau mau joget-joget di Monas, kira-kira seperti itu. Nah, protes yang meluas di Nepal ini kan juga meluas dan menjadi kerusuhan, kekerasan, dan akhirnya mengakibatkan pengunduran diri Perdana Menteri Sharma Oli ini. Nah, Presiden Prabowo nggak mau lah. Karena ini kan belum selesai nih. Kita masih siaga 1 nih, Bung. Situasinya. Dan kalau kita lihat, masih jarang kita temukan polisi berseragam kan. Artinya situasi masih belum normal nih. Prabowo tidak mau pecah lagi kasus ini. Makanya keluarga diingatkan, partai diingatkan. Dia belum mau mengingatkan yang lain, kira-kira mengingatkan lingkungan terkecil dulu. Konsolidasi internal ya? Iya, keluarganya, partai politiknya baru yang lain. Nah, karena itu menurut saya di Indonesia demonstrasi yang terjadi besar-besaran itu tidak bisa dipandang bahwa ini akan berakhir di Agustus. Enggak. Ini masih ada rentang waktu sampai 20 Oktober. Jadi kontroversi tunjangan besar yang diterima anggota DPR sampai sekarang belum selesai nih. Termasuk DPRD ya? Termasuk DPRD. Ini kan harus dibaca begitu. Ketika bicara DPR, berarti juga DPRD provinsi, DPRD kabupaten, dan kota. Dan itu tadi,
jangan sampai lagi ada trigger kasus pemicu seperti Afan Kurniawan yang tergilas oleh mobil rantis kepolisian, itu bisa memicu pecah. Jadi saya kira protes yang meluas itu harus juga dihadapi dengan elit politik harus membaca tuntutan rakyat dan harus semakin transparan, terutama bicara masalah keuangan yang diterima oleh elit-elit negara. Kalau perlu menurut saya, misalnya tunjangan yang berlebihan itu harus dipotong. Kondisi terjadinya pergantian elit di Kementerian Keuangan, saya kira juga itu akan dituntut oleh publik harus jauh lebih baik daripada Sri Mulyani. Jangan palaki rakyat dengan pajak-pajakmu itu. Karena rakyat sekarang bukannya nggak mau bayar pajak, nggak ada duit, apa yang mau gue bayar gitu kan. Wah, nggak ada. Nah, ini juga harus sensitif. Jadi saya melihat ada kasus Indonesia, kasus Nepal, itu ada kesamaan simbol yang muncul. Perlawanan terhadap negara. Dalam hal ini aparatur negara dianggap tidak ada, aparatur negara dalam hal ini polisi bertindak represif, aparatur negara dalam hal ini elit negara di parlemen tidak sensitif, juga harga-harga yang membumbung tinggi. Ini kan hampir sama dengan bendera di sana itu yang dikibarkan Straw Hat Pirates. Jadi One Piece ya? Iya, One Piece itu sama seperti protes di Indonesia. Jadi seperti saya bilang waktu itu sebelum 17 Agustus ini jangan main-main nih. Bendera ini simbol perlawanan dunia nih kan. Jadi nggak bisa nih. Jadi di satu negara kita nggak bisa menutup diri. Karena sekarang ada satu peristiwa di mana bisa di-share kemana-mana. Oh, di Indonesia sekarang sedang SOS, rakyat sedang menjerit. Sementara di sisi lain anggota parlemen bermewah-mewahan. Jadi saya juga ada ketemu juga pejabat negara kemarin bertemu dengan saya sekarang sudah naik mobil rakyat. Arlojinya juga arloji Jepang merek yang nggak boleh sebut merek ya. Ya. Sudah berkopiah yang tadinya topinya mahal. Bajunya juga gini. Bang katanya, ini batiknya 200.000 gitu. Sekalipun masih mahal ya 200.000. Iya. Iya, nggak mahal lah, standar. Standar ya, betul. Kalau batik ya. Saya kira simbol-simbol ini harus juga diperlihatkan gitu loh. Ya, oke. Silakan minum, Bang. Artinya Abang ingin mengatakan bahwa pesan dari Rahayu Sarasvati ini juga pesan global dari seorang politisi Indonesia. Karena kita tahu bahwa Rahayu ini kan lulusan dari Virginia University. Persis. Artinya cara dia berpikir adalah cara berpikir Barat. Demokrasi Barat. Betul. Demokrasi deliberatif. Bahwa satu omongan itu adalah tanggung jawab dia sebagai politisi, sebagai pejabat publik harus dia pertanggungjawabkan hari itu juga. Iya, betul. Apa pesan ke dunia ini yang ingin disampaikan? Iya, tentu saja ada unsur budaya populer dan juga medium digital yang merambah hampir semua kalangan sebagai simbol solidaritas dan ekspresi protes global kaum muda. Jadi kalau kita lihat bagaimana kasus Indonesia, kasus Nepal, resonansi dan pelajaran yang bisa kita petik bersama adalah jangan abaikan mobilisasi kaum muda melalui media sosial. Karena penggunaan media sosial untuk mengorganisasi itu pernah terjadi sejak Desember 2010 lewat Arab Spring. Sekitar 20 negara itu kena dampaknya. Jatuh pemimpin-pemimpin dunia di situ. 25 tahun yang lalu ya? Iya.
15 tahun yang lalu ya? Iya, penyebaran video protes terhadap elit sekarang jangan disikapi dengan misalnya Indonesia, kau yang gelap, gitu. Misalnya Indonesia gelap, mukamu yang gelap, kau yang gelap. Nggak bisa begitu lagi. Jadi jangan kritik dibalas dengan sangat defensif, bahkan melawan, menginjak-injak. Nggak bisa lagi. Pejabat-pejabat yang begini, baik parlemen maupun eksekutif, saya kira harus dievaluasi omongannya. Jadi komunikasi publiknya juga harus diperbaiki. Karena serangan terhadap pemerintah melalui medium digital ini, Bung, bisa memicu kemarahan publik, kemarahan media massa, kemarahan media sosial, karena akan dijadikan saluran utama untuk mengekspresikan dan mengordinasi kaum muda untuk bergolak. Jadi inilah era baru sekarang. Itu yang ingin ditunjukkan Rahayu. Karena dia kan juga usianya masih muda ini, 39 tahun. Iya. Artinya dia menganggap politik ini sebagai sesuatu yang sangat personal. Ya betul, ini menandakan dia betul-betul mewakili kaum muda ya kan, yang bereaksi cepat terhadap situasi politik, kan gitu. Dan sensor digital ini harus dipahami bersama bahwa dapat memicu krisis yang lebih besar, termasuk krisis legitimasi pemerintahan Prabowo Subianto tentunya. Krisis legitimasi terhadap parlemen. Ya, tuntutan bubarkan DPR itu juga jangan dianggap main-main. Artinya kan sebenarnya ada yang nggak beres. Pimpinan DPR harus mengevaluasi dirinya. Jadi respon pemerintah, respon aparatur negara juga, aparatur keamanan negara menurut saya harus terbiasa dengan kritik sosial. Harus terbiasa dengan kritik sosial. AKAP itu kan kritik sosial terhadap polisi. Artinya lu jangan seperti polisi di Inggris tahun 1940. Polisinya sama seperti kombatan gitu kan. Yang ini dianggap sebagai simbol represi terhadap rakyat. Maka mereka menggantikan seragam polisinya sangat sivilian, sangat humanis. Nggak ada lagi senjata gitu kan. Tapi pentungan pun jarang. Jadi itu betul-betul kritik sosial ini pesannya, negara jangan gunakan kekerasan dong terhadap kami, rakyat, terhadap kami, Gen Z. Mereka tahu karena minta uang ke mamanya, nggak dikasih uang, bukan nggak dikasih uang, nggak ada uangnya. Ya dia protesnya kemana? Mungkin kalau Bung Indra dulu minta belikan sesuatu ke mamanya, pegang rak piring kan, kalau nggak dia goyang-goyang kan, kira-kira gitu. Ada sekarang nggak menggoyang pemerintah dengan cara itu, kritik melalui sensor media. Nah, ini jadi tindakan keras, kemudian juga jam malam yang berlaku di Nepal itu pertanda early warning system buat negara-negara lain di kawasan Asia bahwa sesuatu bisa terjadi, dan kalau tidak ada pihak yang bertanggung jawab terhadap kerusuhan, tidak ada yang mau mengundurkan diri ketika dikritik, siap-siaplah mereka akan menerima risiko yang besar, yang meluas, yang menimbulkan kekerasan, kerusuhan, dan legitimasi pemerintahan. Berapa persen dari 580 nih anggota DPR sekarang, kalau saya nggak salah ingat, berapa persen yang harus mengikuti sikapnya Rahayu Saraswati menurut Abang? Ya, saya kira paling tidak ada representasi partai yang menunjukkan sebagai sebuah keputusan simbolik, gitu. Bahwa ini kan keputusan simbolik yang betul-betul dilakukan oleh Gerindra harus diikuti oleh partai-partai koalisinya. Harus ada. Kita tunggu nih nanti. Kalau tidak, itu akan digeruduk oleh massa. Ingat nggak bagaimana kemarin
kasus Sahroni dan Nafa Urbah, publik sudah mengepung kantor Nasdem Tower di Jalan Gondang Dia. Itu kan kemarahan. Maka ketika ada keputusan dari Ketua Umum Nasdem Surya Paloh menonaktifkan mereka, reda. Nah ini kan belum selesai kasus. Kalau mereka tidak dinonaktifkan, dampaknya bisa panjang dan itu bisa protes awal yang memicu tuntutan menjadi menyeluruh. Artinya kemana-mana larinya jadi. Jadi dianggap partai politik lamban merespon keinginan publik gitu. Sikap yang sebaiknya disampaikan oleh Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Partai Gerindra terhadap putusan Saraswati ini apa? Gimana, sorry? Sikap seorang Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto terhadap putusan Saraswati ini apa sebetulnya? Perlu nggak dia bersikap ke publik menanggapi keputusan ini? Tidak perlu, maksud saya tidak perlu diwakilkan sama Dasko atau sama Sugiono, tapi harus ketua umumnya sendiri. Tanpa membuat pernyataan, publik sudah tahu ini keputusan keluarga. Jadi politik tidak selalu diucapkan, tapi dilakukan dengan tindakan-tindakan nyata. Karena sekarang orang juga nggak begitu percaya dengan ucapan-ucapan. Tindakannya mana? Sanksi lo mana? Jadi sanksi sosial terhadap Gerindra sekarang sudah dibenamkan oleh publik karena sudah dijawab dengan tindakan nyata. Dan ini tidak dilakukan oleh partai-partai lain. Apakah pesan ini juga tertuju ke arah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka? Sudah pasti. Karena dia selalu ketika ditanya, yang dihindari oleh Gibran adalah pertanyaan publik. Pertanyaan anak-anak muda, mahasiswa, bagaimana caranya menjadi orang sukses? Ya belajar katanya. Ya orang juga pertanyakan, kau belajar apa? Gitu. Bekerja yang baik, kau belajar apa? Bekerja yang baik apa? Tiba-tiba jadi seperti itu. Jadi orang tidak melihat lagi ini sebagai simbol pemimpin yang patut dicontoh. Dia tidak lagi mewakili generasi muda, Gen Z. Sementara Gen Z yang ada di Nepal itu merepresentasikan juga Gen Z di kawasan Asia yang juga bisa marah, termasuk kepada generasinya yang tidak bisa membawa perubahan. Jadilah api untuk membakar semua ketimpangan-ketimpangan sosial, politik, dan ekonomi di negeri ini. Dulu kan juga sempat Pak Jokowi mengatakan negara api. Iya. Dan apa yang akan menyerang itu. Artinya pesan ini sekaligus untuk menunjukkan kekhawatiran dan kedongkolan dalam diri Rahayu Saraswati terhadap pengambilan keputusan yang sangat lama terkait dengan satu pertanggungjawaban publik di lingkaran generasinya. Gibran juga generasinya. Iya. Dia 39 tahun, Gibran 37 tahun. Dan juga ada yang lain ya. Apakah itu yang mau dikatakan oleh Saraswati? Pertanyaan Anda sudah langsung dijawab oleh Anda sendiri. Betul, Bu. Diarahkan ke sana? Iya, diarahkan ke sana. Jawab. Kita harus menjadi ujung tombak. Walaupun saya sama dengan Anda, bagian dari keluarga, elit partai, elit negara. Tapi saya sudah menunjukkan bahwa jabatan bukan segala-galanya. Tapi kehormatan keluarga itu harus dijunjung tinggi. Kehormatan keluarga besar Joyo Hadikusumo itu harus dia letakkan di tempat terhormat. Bukan sekedar uang. Apa konsekuensi dari keputusan Saraswati ini ke publik? Bagaimana publik memahami ini, Bang? Kalau Abang lihat ke depan. Iya, saya kira publik juga akan melihat bahwa komunikasi global yang sedang dilakukan oleh Rahayu Saraswati itu juga menjawab keluhan semua Gen Z. Keputusan ini, Bung,
bukan dilihat semata-mata di tanah air kita, tapi mata dunia juga memandang. Oh, ini ada generasi Gen Z di Indonesia sudah melakukan komunikasi global lewat jaringan media sosial, disebarluaskan itu kan di mana-mana. Hampir di semua grup WA kita ada, bukannya ada. Nah, ini pelajaran penting bagi semua negara bahwa regulasi betul-betul dipantau, tidak boleh mengekang kebebasan berpendapat, terutama reaksi kritik sosial publik kepada elit negara itu bukan hanya kritik di dalam negeri, tapi betul-betul kritik ini dipantau. Indonesia harus bisa menunjukkan sebagai negara keempat demokrasi di dunia yang menjadi simbol bahwa kita menghormati demokrasi, menghormati kedaulatan rakyat yang tidak terserap aspirasinya oleh parlemen. Karena itu menurut saya ekspresi digital yang juga dilakukan oleh Rahayu Saraswati untuk menutupi dosanya, artinya ini kan dia menyatakan penyesalan, menyatakan permintaan maaf, dilakukan secara transparan dan untuk meredam supaya tidak terjadi krisis legitimasi di Indonesia, terutama legitimasi parlemen juga. Dia sebenarnya sedang menyelamatkan muka parlemen, bukan hanya menyelamatkan muka keluarga besar Joyo Hadikusumo, keluarga Gerindra, tapi juga menghormati, juga menyelamatkan wajah bopeng parlemen yang sekarang sudah sangat bolong-bolong itu. Jadi harus berterima kasih parlemen terhadap Saraswati itu. Tirulah cara yang baik seperti itu. Yang menarik juga jawaban dari fraksi Partai Gerindra, Bambang Haryadi kalau nggak salah, dia mengatakan bahwa kami akan memproses ini dan segala macam. Artinya tidak denial, tidak mengatakan loh salah Anda apa, kenapa Anda mundur? Tetapi kami akan memproses dan menghormati itu. Artinya yang saya lihat dari sini adalah bahwa Partai Gerindra sendiri sudah siap, sudah sepertinya sudah melihat bahwa ini keputusan ini nggak bisa diubah. Kan bisa saja partai menolak. Kan bisa saja menolak. Kan? Apakah sikap ini harus diteruskan ke yang lain? Yes, terus karena ini nggak semata-mata persoalan kesalahan aktivitas di media sosial, tapi pemicunya adalah krisis. Pemicunya adalah krisis ekonomi, kenaikan biaya hidup. Ini sebenarnya persoalannya. Ada pengangguran, ada tekanan ekonomi terhadap rakyat. Ya harus dijawab. Lebih baik saya mundur, saya nggak perlu saya dapat fasilitas. Jadi artinya nanti saya dapat ini bukan dari pajak rakyat. Kan rakyat bisa bilang, lu tuh bisa hidup seperti itu dari pajak yang gue bayar buat lo. Nah, Saraswati dengan cara tidak menjadi pejabat publik, anggota DPR kan pejabat publik, ini menunjukkan bahwa dia responsif terhadap krisis ekonomi, terjadinya kenaikan atau biaya hidup yang sangat melambung tinggi, dan juga dia sekaligus menjawab, oh ya memang terjadi pengangguran. Dia nggak bisa bilang lagi bahwa ya kalau harus berusaha, nggak bisa. Mau berusaha apa? Orang yang uangnya nggak punya, ya pengangguran mau usaha apa? Modal dari mana? Jadi tekanan-tekanan ekonomi ini dijawab secara tunai oleh Rahayu Saraswati. Jadi sekaligus menurut saya harus ada regulasi, baik di pemerintahan maupun di parlemen terhadap elit-elit negara yang melakukan kesalahan. Harus ada penalti, harus ada pembatasan. Pembatasan masa sanksinya kapan? Bukan sekedar
nonaktif sampai kapan? Ini akan dikejar. Karena itu tadi, sensor informasi publik itu di-setel terus 24 jam. Scan ya, di-scan terus. Sehingga tindakan-tindakan yang kira-kira tidak patut dari elit-elit negara itu akan dimunculkan lewat platform digital media sosial. Dan itu seperti akuarium, joget-joget yang tidak bisa ditutup-tutupi. Ya. Gaya hidup hedonis yang sudah tidak bisa ditutup-tutupi lagi. Kalau bisa, jangan lagi menggunakan kendaraan-kendaraan yang mewah-mewah seperti itu. Jangan lagi pesiar kemana-mana. Oke, dia tidak, tapi istri, anaknya masih. Nah, itu juga harus kena penalti. Kena kejar juga? Iya. Kasus Maman misalnya? Ya, betul. Jadi ini sebuah pelajaran bagi mereka. Jadi kurangi cara-cara pola hidup yang tidak patut, karena ini otomatis juga sekaligus melemahkan demokrasi yang sedang kita bangun. Partai politik harus responsif sebagai lembaga aspirasi rakyat. DPR itu juga harus memperlakukan undang-undang itu secara adil. Jangan undang-undang itu diperlakukan bagi rakyat, tidak diperlakukan bagi dia. Contohnya itu tadi, rakyat bayar pajak, sementara pajak mereka dibiayai oleh negara. Jadi lu bikin undang-undang tuh yang adil buat semuanya, bukan kemudian diperuntukkan bagi rakyat tapi tidak berlaku buat dirinya. Gitu. Rahayu Saraswati ini seingat saya adalah seorang yang punya fighting spirit yang sangat tinggi. Iya, betul. Artinya ketika pertama dia maju di dapil Jakarta Barat, Utara, dan Kepulauan Seribu, dia sama sekali nggak berhasil duduk. Kesempatan kedua bisa dia duduk. Iya. Dan kemarin juga bisa duduk lagi. Artinya begini, bagi seorang Rahayu, itu adalah kursi yang dia dapat di DPR itu bukan hak dia. Itu sebetulnya hak rakyat yang dia harus kembalikan lagi kapan saja. Kan banyak anggota DPR yang merasa bahwa mereka duduk di kursi itu karena bawa kursi sendiri-sendiri. Iya. Udah karena suara saya kok. Iya. Mestinya saya pertahankan. Rahayu kan tidak dalam posisi itu. Sekalipun dia sangat keras berjuang untuk mendapatkan kursi sebagai anggota DPR. Benar nggak, Bang? Iya, betul. Sekarang kan protesnya terhadap Gerindra juga sudah bergeser. Rahayu Saraswati itu sudah tidak dibully lagi. Tapi siapa sekarang orang Gerindra yang sedang dibully? Siapa? Mulan Jameela. Oke. Ya, dianggap pendidikannya tidak pas. Dia duduk di Komisi Energi. Ya, tidak pas. Apa karyamu? Apa pengetahuanmu? Sekarang dia sedang dibully. Termasuk oleh Gen Z. Dibully nih di media massa. Jadi ada ketidakadilan, orang-orang yang tingkat pendidikannya tidak layak cuma karena populer, kemudian masuk jadi anggota partai, menjadi anggota DPR. Itu pun dipertanyakan dulu kan, karena dia sebetulnya PAW kan? Betul. Mestinya bukan dia yang duduk, tapi yang lain kan? Anda buka sekarang, Mulan Jameela sedang dipersoalkan oleh platform-platform. Jadi sekarang partai-partai itu juga harus berpikir ulang, menaikkan artis-artis itu. Cuma jadi pajangan doang. Kalau mau betul-betul menjadi foot getter aja, bukan menjadi anggota DPR. Pengumpul suara nggak apa-apa. Tapi jangan ditempatkan di tempat yang dia sendiri nggak pernah tahu. Mana suaranya? Mana dia bicara soal energi? Nggak pernah. Ini sedang dipersoalkan. Jadi satu persatu gitu loh. Rahayu udah selesai, tiba-tiba ini. Ini satu persatu, Bung. Masyarakat mengadili mereka di platform-platform media sosial. Nggak main-main ini sekarang. Itulah perlawanan publik melalui saluran media digital. Dan itu tersebar kemana-mana. Oh, ternyata kualitas anggota parlemen Indonesia kayak gitu.
Bicara nggak pernah. Bicara nggak pernah. Makan duit rakyat. Bertahun-tahun. Iya. Ada itu. Ya saya kira seperti itu. Jadi sekarang partai politik tidak bisa lagi mengabaikan media sosial dan konten digital di ruang publik. Karena apa tadi? Resonansi politik itu semakin penting. Bagaimana kemudian pemerintah merespon resonansi politik melalui konten-konten digital yang disebarluaskan oleh masyarakat, karena ini menjadi ruang sensor, ruang regulasi, dan juga bisa menjadi pemicu kerusuhan apabila pemerintah atau parlemen lambat merespon aspirasi rakyat ini. Terakhir, Bang. Iya. Ada sinisme publik juga terhadap Saraswati ini. Oh, mau jadi Menpora. Apakah itu akan terjadi menurut Abang? Iya, saya kira untuk sementara biarlah dia berkarya di partainya. Ya. Jadi Prabowo kan juga sedang sebulan lalu, tanggal 6 Agustus, memuji-muji anggota kabinetnya kan. Sudah penuh kerja, penuh karya, penuh prestasi. Sebulan kemudian beberapa dipecat. Artinya Prabowo juga ngomong seperti itu sambil ngelirik. Oh, ini yang akan gue pecat, ini yang akan gue pecat. Saya kira Presiden Prabowo tidak akan menempatkan Rahayu Saraswati untuk menjadi Menpora. Biar dia jadi dia sendiri dulu ya? Ya, kalau tidak, dia akan ditertawakan. Oh, kemarin keputusan badut politik. Saya kira Prabowo dan keluarganya tidak akan mau dilecehkan oleh publik dengan keputusan kontroversi. Baik itu terutama yang dilakukan oleh keluarga besarnya. Terima kasih, Bang. Ya. Sobat Madilog, sekalipun pikiran-pikiran kita tua dan disampaikan oleh orang yang senior, setua Bang Ginting, saya lebih tua lagi sebetulnya, bukan secara usia ya, tetapi kita Madilog ini selalu punya perhatian yang sangat serius pada anak muda, pada generasi yang akan datang, pada generasi Z, generasi Alpha sekarang yang sedang ada menempuh pendidikan menengah ya. Artinya ketika Saraswati, Rahayu Saraswati muncul, itu seperti cahaya di tengah kegelapan. Indonesia terang di tengah Indonesia gelap. Indonesia bahagia di tengah Indonesia cemas. Jadi kita justru menunggu figur-figur berikutnya yang lahir dari keputusan-keputusan yang diambil dengan sangat rasional, dengan pertanggungjawaban etis yang tinggi, juga sekaligus memberikan dampak pada semua orang untuk berpikir bagi masa depan yang lebih baik. Sampai jumpa dengan Bang Ginting dalam episode berikutnya. Salam dan tetap berpikir merdeka 100%.